Halo guys, aku Nadia dengan NIM 2147673 PN1Q161 Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Angkatan 21 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang aku bakalan ngobrol-ngobrol banyak nih terkait dengan paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan yang akan aku kaitkan dengan problem-problem seperti alih fungsi lahan yang kini di negara kita marak terjadi. Nah, sebenarnya pembangunan pertanian berkelanjutan itu apa sih? Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan sebuah konsep pertanian yang berlanjut untuk saat ini dan di masa depan, di mana sumber daya yang tersedia itu akan diwariskan untuk generasi penerus bangsa. Tapi tidak hanya sumber daya yang tersedia aja nih yang kita bakalan berikan ke generasi selanjutnya, tapi pertanian berkelanjutan ini juga memberikan alternatif untuk mencapai tujuan sistem produksi pertanian yang menguntungkan secara ekonomi dan aman secara lingkungan. Nah, tapi di sini kita nggak cuma memberikan konsep saja terkait dengan pembangunan pertanian berkelanjutan, tapi kita juga memberikan kriteria-kriteria apa sih yang bisa menjadikan sebuah pertanian itu menjadi sebuah pertanian yang berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah ada kelayakan secara ekonomis, kemudian ada bernuansa dan bersahabat dengan ekologi, kemudian diterima secara sosial terutama di sekitar masyarakat tersebut, kemudian ada kepantasan secara budaya atau kultural, pendekatan sistem holistik, dan yang terakhir tentunya adalah prinsip dasar sistem pertanian berkelanjutan, yang mana pada prinsip dasar pertanian berkelanjutan ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ekologi atau hubungan organisme dengan alam, merupakan sebuah integrasi karena ada upaya pemanfaatan air, tanah, udara, dan sumber-sumber yang ada di alam sehingga kita perlu mengoptimalkan sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip secara teknis, di mana ini merupakan sebuah dasar untuk mengupayakan sebuah produk organik yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga ada prinsip sosial ekonomis, di mana penerimaan model pertanian berkelanjutan ini secara sosial dan secara ekonomis dan kultural itu akan menguntungkan bagi petani. Selain itu juga akan mendorong berkembangnya kearifan lokal, di mana ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan mendorong kemandirian petani. Dan yang terakhir adalah prinsip politik, di mana di sini ada kebijakan yang tidak bertentangan dengan adanya upaya pengembangan pertanian berkelanjutan. Jadi kebijakan ini bisa dibilang kayak kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan bagaimana produksi pertanian, bagaimana lahan-lahan itu dilindungi dan sebagainya. Dari video yang berjudul Samin versus Semen yang telah saya tonton tadi, dapat saya lihat bahwasanya dalam upaya mengimplementasikan pembangunan pertanian berkelanjutan di negara kita itu masih banyak sekali problem. Salah satunya adalah terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian, dan dalam kasus ini adalah menjadi lahan industri semen. Memang banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang lahannya dijadikan sebagai lahan pabrik, dan beberapa juga yang mengajukan gugatan juga dimenangkan oleh masyarakat. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang kalah dalam perlawanan kasus ini? Tentu mereka hanya bisa pasrah karena banyak sekali intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan dari pemerintah kita sendiri. Pertanian yang di dalamnya mengandung unsur tanah, air, udara, atau bahkan sumber-sumber alam lain yang digunakan dalam setiap aspek kegiatannya, ketika terjadi alih fungsi lahan atau penggusuran lahan, tentu akan sangat mengganggu petani yang bekerja di lahan tersebut. Nah, orang-orang Samin yang benar-benar mengandalkan sektor pertanian untuk kesejahteraan mereka di kehidupan sehari-hari, ketika pada tahun 2006 mengetahui bahwa PT Semen Gresik itu akan membangun pabrik di sekitar area mereka secara lantang menolak pembangunan pabrik ini karena lahan dan air menjadi sumber daya yang mereka miliki satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, air menjadi salah satu bahan untuk campuran kotoran sapi untuk menghasilkan pupuk organik yang akan digunakan pada kegiatan pertanian. Dan di sisi lain, kotoran sapi ini juga membutuhkan air untuk membuat produk biogas yang bermanfaat untuk kegiatan memasak dan sebagainya. Jika ketersediaan air, terutama air tanah yang berasal dari tanah itu nanti ketika tanahnya tergusur, bagaimana pengelolaan ini akan terus terjadi, terus dilakukan seperti itu kan. Nah, kan tadi orang-orang Samin secara lantang melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik PT Semen Gresik ini di area wilayah mereka. Dan pada tahun 2009 orang-orang Samin ini juga mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan hal tersebut, dan beruntungnya mereka memenangkan gugatan itu.
Tapi tidak sampai di situ, karena PT Semen Gresik malah melakukan pindah lokasi terkait dengan pembangunannya, dan mereka memilih Kota Rembang untuk sebagai tempat untuk mendirikan pabrik mereka. Kira-kira apa nih yang terjadi di Rembang? Petani di sana juga melakukan berbagai aksi dan perlawanan terhadap pendirian pabrik, yang mana juga dibumbui oleh kekerasan oleh aparat. Sangat mengerikan sekali dan sangat miris ya, karena aparat yang seharusnya dia mengayomi masyarakat justru malah melakukan kekerasan terhadap masyarakat kita sendiri. Dari permasalahan tadi, apabila saya kaitkan dengan tugas sebelumnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bisa dibilang masih banyak sekali pasal yang masih kendor dan kurang tegas untuk menghadapi permasalahan seperti itu. Kurang tegasnya undang-undang dan hukum yang kurang mengikat juga tidak memberikan efek yang terlalu jerah, terutama pada perusahaan-perusahaan yang dia hanya karena dia orang besar, dia mampu melakukan berbagai hal untuk melancarkan aksi pendirian pabrik untuk usahanya. Balik lagi nih ke pembangunan pertanian berkelanjutan, karena kan kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan ini kan jika dihubungkan dengan pembangunan pertanian berkelanjutan itu memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama dari segi lingkungan, kesehatan, kemiskinan juga berdampak, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi alih fungsi lahan pertanian pangan itu akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian pangan, sehingga produksi tanaman pangan itu akan semakin terbatas, yang hal tersebut dapat menurunkan ketahanan pangan secara nasional. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian pangan yang tidak terkelola dengan baik, misal seperti tadi ya, kayak lahan pertanian pangan diubah menjadi lahan industri semen, itu ketika lahannya tidak terkelola dengan baik justru akan semakin menambah isu-isu lingkungan yang dapat menyebabkan climate change itu semakin meningkat. Dengan demikian, fenomena alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi ini akan memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya terbatas di sektor pertanian saja, tapi juga akan merambah ke sektor lain. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu seharusnya memberikan kebijakan yang lebih tegas dan lebih kuat secara ikatan hukumnya, karena apabila konstitusi yang diberikan belum memberikan ikatan hukum yang kuat, maka akan semakin banyak upaya-upaya yang terjadi seperti ini lagi, sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan ini hanya akan sebatas menjadi sebuah paradigma saja tanpa ada konsep dan aktualisasi yang nyata. So, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah mohon koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.